Hai teman-teman, hari ini kita bikin yang viral-viral nih. Ini namanya wall roll bread, kamu pasti udah tahu kan ya. Nah, kali ini aku mau coba bikin isian yang asin dikombinasi dengan yang manis, jadi simak sampai selesai ya. Oke, ini bahan-bahannya silahkan di pause atau di screenshot. Nah, ini bahan pertama adalah susu cair, terus ada ragi, terus nanti ditambahkan gula ya, saya lupa menunjukkan gulanya. Terus ini tepung terigu, ini gula untuk adonan utama, garam, telur 1 butir utuh ya. Dan ini whipped creamnya aku pakai merek Milak yang bisa dicari di toko bahan kue terdekat. Pakai merek lain juga nggak ada masalah. Terus kali ini rotinya aku akan isi dengan daging cincang. Resep membuat isian daging cincang ini akan diposting di next video. Ini coklat untuk isian juga. Ini selai kacang. Jadi nanti kita akan bikin bermacam-macam isian ya. Oke, sekarang kita aktifkan raginya dulu. Kita pakai susu yang hangat, pastikan hangat ya, tidak panas. Karena kalau panas nanti raginya bisa mati. Kita campurkan dengan 1 sendok gula pasir. Terus aduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, terus masukkan ragi. Aduk lagi sampai rata. Kalau udah, tutup dengan plastik atau kain. Nah, ini kita biarkan sampai dia nanti ada busa-busanya gitu. Nggak butuh waktu lama, sebenarnya hanya sekitar 10 menit. Ini yang udah jadi, sudah ada gelembung-gelembung. Nah, dia jadi seperti ini. Terus kita aduk-aduk lagi, ratakan. Dan ini udah siap dipakai ya untuk adonan utama kita. Langkah selanjutnya kita masukkan terigu ke mixer. Kalau misalnya nggak punya mixer, proses pembuatan adonan ini juga bisa dilakukan secara manual. Hanya sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama aja. Terus campurkan bahan kering lainnya, gula, garam, aduk rata. Whipping cream, masukkan telur, masukkan ragi. Ini raginya diaduk dulu supaya campurannya rata.
Terus ini aku tambah kecepatan. Nah, ini aku cek dulu apakah sudah kalis atau belum. Nah, ini belum ya, karena dia masih pecah-pecah kayak gini. Kita putar lagi. Oke, ini udah kalis, aku matikan dulu mixernya. Bulat-bulatkan seperti ini. Oke, ini kita diamkan di wadah sampai mengembang 2 kali lipat. Mengembangnya itu tergantung suhu ruangan. Kalau aku sih 30 menit biasanya sudah mengembang sempurna. Nah, ini kita tutup dengan kain. Terus sambil nunggu, kita siapkan loyang dulu. Loyang yang dipakai loyang bulat dengan diameter 20 cm dan dalamnya 7 cm. Sebenarnya loyangku ini udah anti lengket, cuman di sini aku mau tunjukin pemasangan kertas untuk yang punya loyang tidak anti lengket ya, loyang yang biasa. Ini kita alasin dulu. Aku nggak rapikan bagian bawahnya, aku biarin aja karena nggak pengaruh juga. Oke, terus kita olesi alas kertas ini dengan margarin. Juga dinding dari loyang semuanya kita olesi dengan margarin sampai merata. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan dulu loyangnya. Ini adonannya sudah mengembang, kita kempeskan dulu. Nah, ini dibantu Nala, jadi gaya ngempesin Nala memang ditonjok begini. Ini adonannya akan kita bulatkan lagi. Caranya seperti ini. Tujuan dari membulatkan ini supaya lipatan-lipatan yang tidak rata di adonan jadi menyatu di sebelah bawah. Sebelah bawah nggak ada masalah kalau nggak rata. Kenapa? Karena nanti akan kegiles. Ini adonannya aku bagi 5. Supaya lebih presisi aku timbang, supaya nanti hasil setiap potongnya sama besar. Tapi kalau misalnya nggak punya timbangan, langsung aja dipotong jadi 5 bagian dan dikira-kira aja. Oke, ini masing-masing adonan kita bulat-bulatkan lagi.
Sekarang kita mulai membentuk adonan. Sisa adonan yang belum dibentuk ditutup dulu dengan kain atau plastik ya, supaya tidak kering. Pipihkan dulu, terus gilas, membentuk persegi panjang. Oke, sekitar setengahnya kita potong-potong membentuk garis-garis seperti ini. Semakin tipis garisnya semakin bagus ya, karena nanti akan membentuk pilinan seperti wall. Sekarang kita ambil daging cincangnya, kita isi di bagian yang belum dipotong-potong. Terus tutup perlahan, jangan sampai tumpah. Dan kemudian digulung. Langsung letakkan ke dalam loyang yang tadi sudah kita alasi dengan kertas. Letakkan sedikit space di bagian dinding dari loyang supaya nanti ada tempat untuk adonan yang mengembang. Terus ujung-ujungnya juga jangan lupa disatukan. Ini sebagian aku isikan dengan coklat. Caranya sama. Letakkan di bagian yang tidak ada geret-geretnya. Terus tutup dengan rapi. Ini yang satu lagi aku isi dengan selai kacang. Aku pakai merek Skippy. Untuk isian bebas, bisa pakai yang manis, yang asin sesuai selera.
Dirapikan dulu posisinya supaya ujung-ujungnya juga saling menempel dan tidak ada bagian yang tumpang tindih. Oke, ini sebelum kita panggang harus kita diamkan dahulu sampai mengembang. Ini sudah mengembang, tapi sebelum dipanggang aku akan olesi dengan campuran susu dan kuning telur. Susu ini fungsinya agar nanti permukaan dari roti matang dengan rata, dan kuning telur ini untuk hasil yang lebih berkilat ya permukaannya. Sekarang kita oven dengan suhu 160 derajat selama 17-20 menit tergantung dari oven masing-masing. Nah, ini udah matang. Aku letakkan dulu di cooling rack. Sekarang kita cobain. Nah, ini soft banget dalamnya. Lihat serat-seratnya juga jadi. Nih aku cobain ya. Kalau nggak salah ini isinya daging tadi ya. Coba kita lihat. Nah, ini isi daging. Ini lembut banget. Rasanya enak. Ini di belakang saya udah ada yang nungguin nampung roti yang saya belahin. Siapa lagi kalau bukan Nala si gendut. Kita cobain lagi, buka yang satu lagi, semoga dapat bagian yang isinya manis. Nah, ini kelihatannya yang selai kacang. Nah, bagus sih, cuman ini kelihatannya dia agak ada yang keluar-keluar dari rotinya. Mungkin tadi tidak terbungkus dengan baik. Ini benar-benar jadi, seratnya juga bagus, rasa isiannya juga pas. Dan ini tadi aku sengaja bikin isian yang macem-macem, itu ada asin, ada manis untuk nunjukin bahwa nggak selalu isinya harus manis melulu, juga bisa kita campur dengan yang asin. Oh ya, untuk isian daging cincangnya akan di-upload di next video. Segitu aja dulu, semoga bermanfaat. Happy baking and happy cooking!